Saatnya iftar. Inspirasi V-Radio di waktu Ramadan bersama Ustazah Jahidah Farhati dari Dompet Duafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat diberikan kesempatan untuk bernafas ya di hari ke-8 puasa kali ini. Tak lupa salat dan salam kita curahkan kepada baginda besar kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kehadiran beliau telah mengajarkan kita bagaimana pengorbanan sebenarnya, bagaimana beliau menjadi pribadi yang bersahaja, pribadi yang lebih memedulikan orang lain dibanding dirinya sendiri. Maka sungguh kita senantiasa berharap untuk mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Halo V-Listener, kembali lagi bersama saya Teh Jahidah Farhati, atau yang lebih dikenal dengan Teh Farhah dari tim Dompet Duafa. Insya Allah masih bersama saya, ya yang insya Allah memang 30 hari ke depan gitu ya di bulan Ramadan ini, bersama saya akan memandu di hari ke-8 puasa ini terkait kultum Ramadan. Dan tema di hari ke-8 ini tentang self-control di bulan puasa. Ya, mungkin nih banyak bahkan dari teteh sendiri bisa jadi kita nih kurang memiliki self-control yang baik. Mudah terpancing emosi atau mudah panik ya, mungkin terutama perempuan-perempuan nih gitu ya. Mudah overthinking, mudah khawatir. Maka sejatinya ternyata teman-teman, self-control itu justru sedang diajarkan, sedang ditanam di bulan Ramadan. Bagaimana itu? Yang pertama, bulan Ramadan mengajarkan kita soal takwa. Dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu agar kalian bertakwa. Ternyata teman-teman, di sini Allah menjelaskan tujuan berpuasa itu bukan mungkin untuk kita menambah kekayaan, untuk sebatas menambah pahala, atau untuk sebatas menambah atau menjaga kesehatan, tapi ternyata lebih tinggi dari itu, yaitu takwa. Dan takwa ini merupakan self-control tertinggi yang dimiliki oleh seorang muslim. Apa maksud takwa? Takwa adalah beriman kepada Allah, melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan, dan meninggalkan apa yang Allah larang walaupun tidak dilihat. Ya, ini menjadi PR banget dan sangat diuji ketika berpuasa. Mungkin kalau sholat, orang lain bisa melihat kita. Orang lain bisa jadi tahu kita sholat. Karena memang sholat itu ibadah yang memainkan gerakan tubuh. Kita sedekah, berinfak, bisa jadi ada orang yang tahu. Kenapa? Karena zakat, sedekah, infak itu ibadah yang membutuhkan gerakan tubuh. Tapi kalau puasa, coba deh kamu puasa di kantor dan itu sedang puasa sunnah. Orang lain gak bakal tahu kamu puasa kecuali kamu bilang kamu puasa. Kenapa? Karena memang puasa ini bukan ibadah yang membutuhkan gerakan tubuh, tapi puasa merupakan ibadah yang membutuhkan komitmen di dalam hati. Makanya yang diasah di sini adalah takwa. Puasa itu tidak bisa mendapatkan pengakuan dari orang lain. Puasa juga bisa jadi tidak diketahui oleh orang lain. Maka tadi takwa kita di sini diuji. Apakah kita benar-benar melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, bahkan walau orang lain tidak melihat kita. Bahkan mungkin orang-orang terdekat kita, atasan kita tidak melihat kita. Tapi kita yakin bahwasanya Allah melihat kita. Maka itu pelajaran self-control pertama.
kita menahan emosi, menahan segala ego, orientasinya bukan lagi karena manusia, tapi karena Allah. Itu adalah pelajaran paling mahal dari puasa. Self control yang kedua, bagaimana sebenarnya puasa ini teman-teman, sejatinya itu dia ibarat melemahkan sisi buruk kita. Makanya kenapa Nabi SAW bersabda, barang siapa seseorang yang ingin menikah namun belum mampu, maka hendaknya dia berpuasa. Fa inna lahu wija, karena puasa itu seperti benteng. Maksudnya apa sih? Saya akan lebih detailkan. Contoh kasus, ya. Ketika orang tidak berpuasa bisa jadi hasrat seksualnya menggebu-gebu, ya. Bisa jadi dia ingin melakukan perzinaan dan sebagainya. Tapi karena berpuasa, otomatis hasrat seksual itu direndam atau ditekan. Maka sesungguhnya puasa ini bisa menjadi self-control kita untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Ya, karena tadi, ya, semuanya tertekan, tenaga kita juga jadi lemes. Mau ngomong kasar pun capek, mau marah-marah juga sulit. Ya, mau ngapain berbuat maksiat, bahkan tadi ya ingin berzina saja gak bisa gitu, karena tadi segala sisi buruk kita ini tertekan dalam keadaan puasa, disetting dalam mode lemah. Maka puasa ini sebenarnya adalah cara terbaik kalau kalian ini ingin mengontrol hawa nafsu kalian. Kemudian pelajaran self-control ketiga dari puasa, puasa mengajarkan kita bahwa amalan terbaik adalah yang sedikit-sedikit tapi continue. Ya, dalam bulan Ramadan ini, Rasulullah SAW tidak membatasi. Apakah kita harus sholat tahajud terus-menerus? Atau kita harus melakukan baca Quran setiap hari 1 juz? Tidak, Rasul tidak membatasi dengan itu. Tapi apa saja yang kalian mampu. Oleh karena itu beliau bersabda, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qall. Amalan yang Allah paling cintai adalah amalan yang terus-menerus atau continue walau sedikit. Di bulan Ramadan ini Allah mengajarkan kita, ayo sama-sama realistis. Jangan hanya idealis. Mungkin kita punya idealis, ingin setiap hari mungkin setiap tilawah 1 juz atau 2 juz, tapi bisa jadi ada anak-anak yang perlu kita urus, ada pekerjaan yang perlu kita urus. Maka self control kita diuji. Bisakah kita melakukan amalan-amalan yang realistis dengan kondisi kita? Maka bulan Ramadan tidak hanya sebagai bulan yang paling banyak amalnya, tapi bagi mereka yang bisa menyesuaikan kapasitasnya, kemampuannya dalam beramal saleh. Maka di bulan Ramadan ini yuk sama-sama tidak hanya kita tingkatkan kualitas puasa kita, tapi kita tingkatkan juga kualitas skill-skill kita, termasuk skill mengontrol diri sendiri. Semoga Allah mudahkan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Iftar, inspirasi V-Radio di waktu Ramadan hari ini bersama Ustazah Jahidah Farhati dari Dompet Duafa. Terus dengarkan Iftar di waktu menjelang azan maghrib selama bulan Ramadan.